Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan kuliah Jaminan Kualitas Sistem Informasi. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah JKSI, dan perkuliahan kali ini adalah perkuliahan pekan ketiga, di mana kita akan membahas sebuah materi yang baru, yaitu tentang faktor-faktor penentu kualitas sistem informasi atau yang disebut sebagai software quality factor. Pada perkuliahan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu definisi dari software, apa itu quality software, apa itu konsep jaminan kualitas sistem informasi. Kita juga sudah belajar tentang apa perbedaan antara error dan failure. Kemudian kita juga sudah belajar tentang dua buah metrik dalam jaminan kualitas sistem informasi, yaitu metrik error density dan metrik error removal effectiveness atau DERE ya gitu. Nah, kemarin kita juga sudah coba mensimulasikan bagaimana cara menghitung density error dan juga bagaimana cara menghitung metrik DERE-nya seperti itu. Nah, kali ini kita akan bahas tentang faktor-faktor penentu kualitas dari software atau software quality factor. Nah, tujuan dari perkuliahan ini adalah harapannya ketika teman-teman sudah mendapatkan perkuliahan ini, maka teman-teman dapat mengenali ya faktor-faktor kualitas sistem informasi dengan menggunakan model McCall. Dalam model McCall nanti kita akan belajar tentang ada yang namanya product transition factor, ada yang namanya product operation factor, dan ada yang namanya product revision factor. Apa saja sih product transition, product operation, dan product revision? Nah, itu yang akan nanti teman-teman pelajari sepanjang materi tentang faktor-faktor kualitas sistem informasi. Oke, kita akan langsung masuk ya ke dalam materi utamanya. Di sini saya sudah memaparkan ya tentang teman-teman bisa lihat bahwa ada sebuah gambar gitu ya. Bentuknya seperti pohon ya, ada daunnya dan ada akarnya gitu. Ini adalah penggambaran software quality factor berdasarkan McCall model. Kalau teman-teman lihat gitu ya, bahwa quality software itu yang jadi pohonnya itu disupport dari akar-akarnya ya, akar-akarnya, dan akar-akar inilah yang nantinya menentukan kualitas dari sebuah software. Kalau kita lihat di gambar akarnya itu, dia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada yang namanya product transition, kemudian product operation, dan product revision. Nah, dalam product transition, operation, dan revision itu bercabang lagi. Seperti misalnya kalau di product transition kita bisa lihat ada portability, reusability, dan interoperability. Kemudian dalam product operation kita bisa lihat ada correctness, reliability, efficiency, integrity, dan usability. Kemudian pada product revision ada maintainability, ada flexibility, dan ada testability. Kenapa faktor-faktor ini penting untuk diketahui? Karena kita pastinya mengetahui bahwa ketika kita membuat sebuah aplikasi, kita punya tujuan tertentu dalam membuat aplikasi tersebut. Ada aplikasi yang memang didesain dan dirancang untuk memiliki keamanan yang tinggi. Misal, aplikasi-aplikasi atau software yang tugasnya untuk menyimpan data-data rahasia atau data-data yang sangat sensitif. Tentunya dalam hal ini software tersebut punya faktor penentu ya, yang sangat menonjol, yaitu di bagian security-nya. Nah, kalau misalnya dalam McCall model ini, security itu masuk ke dalam product operation, yaitu di bagian integrity. Jadi integrity itu integritas ya. Dia adalah faktor penentu kualitas itu yang berhubungan dengan integritas dari aplikasi, atau simpelnya adalah berhubungan dengan kualitas keamanan dari aplikasi tersebut. Ada juga software ya atau aplikasi yang dibuat itu dengan tujuan supaya orang itu bisa mudah menggunakannya. Biasanya ini aplikasi-aplikasi yang sifatnya konsumen kayak gitu ya. Mereka berlomba-lomba menciptakan pengalaman pengguna ya, UI atau UX yang memudahkan penggunanya, sehingga
faktor usability itu dianggap paling penting untuk mereka, sehingga itu yang menjadi tolak ukur mereka dalam menentukan kualitas dari aplikasinya gitu. Nah, faktor usability ini kita bisa lihat itu ada di operation juga ya. Jadi kalau bisa teman-teman bisa lihat itu ada di product operation, itu di bagian product operation ada usability. Nah, usability ini adalah faktor kualitas yang membahas tentang seberapa mudah aplikasi yang kita buat itu bisa digunakan oleh orang lain gitu ya, usable gitu ya, jadi bisa digunakan. Oke, baik. Sekarang kita akan bahas satu persatu, mulai dari product operation ya gitu. Product operation factor ya merupakan quality factor yang berpengaruh pada operasional perangkat lunak. Jadi semua hal yang berhubungan dengan operasional perangkat lunak itu masuknya ke dalam product operation. Nah, kita bisa lihat bahwa di dalam product operation itu ada correctness. Nah, tentunya namanya sudah jelas ya, correctness artinya faktor ini berkaitan tentang kesesuaian antara input dengan outputnya gitu ya. Jadi kesesuaian dengan functional requirement. Kemudian yang berikutnya adalah reliability. Reliability ini adalah tingkat uptime gitu ya, reliable, bisa diandalkan. Jadi seberapa bisa diandalkan aplikasi kita. Nah, jadi aplikasi kita itu atau software yang kita bangun itu tidak boleh sering crash, sering error, sering down kayak gitu ya. Nah, jadi harus reliable. Reliable itu bisa diandalkan. Jadi ketika dibutuhkan oleh orang, aplikasi kita selalu siap sedia layanannya kayak gitu. Nah, itu reliability. Itu juga masuk ke dalam operation. Kemudian efisiensi. Nah, efisiensi ini adalah berkaitan tentang pemanfaatan sumber daya komputasi yang digunakan oleh software atau aplikasi yang kita buat atau sistem informasi yang kita buat. Nah, contoh sumber daya komputasi itu apa? Ya CPU, RAM gitu ya, terus ada storage ya, hard disk gitu. Nah, semuanya itu adalah sumber daya komputasi. Teman-teman pasti merasakan sendirilah. Ketika ada dua buah pilihan gitu ya, ada aplikasi yang membutuhkan storage lebih besar dengan ada yang satu lagi yang storage-nya lebih kecil dengan kualitas dengan fungsi-fungsi yang sama, pasti teman-teman akan cenderung memilih ke software yang memiliki requirement storage yang lebih kecil karena tentunya akan menghemat ruang penyimpanan di device teman-teman ya, baik itu di laptop, di komputer ataupun di HP teman-teman. Jadi efisiensi ini juga bisa jadi faktor penentu kualitas dari sebuah sistem informasi. Kemudian berikutnya adalah integrity. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi sebelumnya bahwa integrity itu berkaitan tentang security, tingkat keamanan dari perangkat lunak. Jadi ada kalanya kita butuh memprioritaskan faktor integrity ini apabila software, sistem informasi atau aplikasi yang kita buat ini berhubungan dengan data-data yang sangat penting, data-data rahasia yang menyangkut tentang privasi seseorang, misal gitu ya. Teman-teman membuat sebuah sistem informasi rumah sakit di mana di dalamnya itu ada data-data pasien gitu ya, rekam medis yang semuanya itu dilindungi oleh undang-undang keprivasiannya, maka teman-teman wajib mengutamakan faktor integrity ini dalam mengembangkan aplikasi teman-teman seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah usability. Nah, usability ini terkait bagaimana seberapa mudahkah aplikasi yang kita buat itu bisa digunakan oleh orang. Teman-teman pasti pernah mengalami ketika menginstal sebuah software atau aplikasi ya, baik itu di handphone ataupun di komputer atau di laptop. Ada kalanya aplikasi itu sangat sulit digunakan, menunya terlalu banyak gitu ya. Untuk bisa melakukan satu hal itu membutuhkan 2 atau 3 step seperti itu ya, harus pindah halaman 3 kali atau pindah halaman 2 kali gitu, dan itu tentunya pasti membutuhkan waktu pembelajaran yang lama untuk bisa menguasai software tersebut. Tapi ada juga software yang sifatnya sudah intuitif gitu. Intuitif itu seperti apa? Jadi ketika kita ingin mengakses softwarenya, misalnya kita ingin memesan makanan gitu ya.
Nah, di situ secara intuitif kita udah tahu, oh sepertinya kayaknya harus tekan tombol ini untuk bisa makan makanan, dan ini untuk bayarnya, dan ini untuk konfirmasinya gitu. Karena desainnya sudah dibuat intuitif gitu. Intuitif dalam arti tanpa diajari, user itu udah bisa tahu cara menggunakan aplikasi kita gitu. Nah, itu desain yang baik itu adalah desain yang intuitif tadi. Jadi tingkat usability-nya itu tinggi. Nah, produk-produk gitu ya, produk-produk di aplikasi Android gitu ya atau di iOS seperti itu biasanya itu mengedepankan usability-nya tuh kayak gitu. Mereka berlomba-lomba dalam menciptakan pengalaman pengguna, user interface ataupun user experience-nya, supaya customer itu mudah untuk belanja, mudah untuk beli, mudah untuk pesan gitu, mudah untuk mengirim gambar atau mengirim apa namanya pesan teks kayak gitu. Dan ketika ada aplikasi yang memiliki tingkat usability yang bagus gitu, pastinya nanti aplikasi-aplikasi sejenis akan meniru gaya atau experience mereka gitu ya. Contoh kita bisa melihat gitu ya, kecenderungan ya aplikasi-aplikasi chatting itu ya tampilannya nggak akan jauh-jauh beda dengan WhatsApp, dengan Telegram seperti itu ya, karena ya memang sepertinya sudah menjadi best practice gitu ya, bahwa experience dalam chatting itu harusnya seperti ini gitu ya, tombol attachmentnya, tombol sendnya kayak gitu ya. Nah itu termasuk dalam usability. Oke, berikutnya adalah product transition factor. Nah, product transition factor ini adalah faktor penentu kualitas perangkat lunak yang berpengaruh pada proses transisi dari aplikasi kayak gitu ya. Jadi transisi itu apa? Transisi itu ya ketika seberapa mudah aplikasi itu bisa diupdate kayak gitu ya. Seberapa mudah aplikasi itu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Yang dimaksud adalah ketika dia diinstal di tempat yang baru, misalnya dari sistem operasi Windows ke sistem operasi Linux, nah itu nggak ada konfigurasi yang menyulitkan gitu untuk bisa memindahkan perangkat software yang kita buat seperti itu. Nah, dalam product transition factor itu ada 3 ya gitu ya. Ada portability, ada reusability, dan ada interoperability. Nah, portability ini merupakan tingkat adaptasi produk perangkat lunak terhadap environment yang baru kayak gitu ya. Jadi portable, seberapa mudah dia bisa ditempatkan gitu ya di macam-macam sistem informasi, di dalam macam-macam sistem operasi, di Linux, di Windows ataupun di iOS seperti itu. Nah, kemudian seberapa mudah aplikasi ini, misalnya apakah aplikasi ini butuh diinstal atau enggak kayak gitu ya. Nah, jadi aplikasi yang bisa langsung digunakan tanpa harus diinstal itu kan pasti akan sangat memudahkan gitu ya. Jadi teman-teman bisa membawa aplikasi itu di portable hard disk misalnya gitu kan. Jadinya teman-teman nggak perlu install dulu kalau misalnya mau pakai gitu. Jadi bisa langsung double klik aja misalnya, dia langsung bisa digunakan aplikasinya. Nah, itu adalah aplikasi-aplikasi yang portable. Dan portability itu termasuk ke dalam salah satu faktor penentu kualitas perangkat lunak ya, atau software quality factor. Berikutnya adalah reusability. Nah, reusability atau reuse ya, jadi penggunaan kembali. Nah, reusability ini berkaitan tentang apakah modul atau komponen yang ada di dalam produk perangkat lunak dapat digunakan kembali dalam pengembangan perangkat lunak yang baru kayak gitu ya. Jadi semakin banyak komponen yang dapat digunakan tentunya akan semakin baik. Kenapa? Karena tentunya ini akan mengurangi cost pengembangan ya, biaya pengembangan. Ketika ada modul-modul yang bisa digunakan kembali dalam proyek yang lain, artinya biaya pengembangan dari proyek tersebut pastinya akan jauh lebih berkurang seperti itu, karena kita bisa menggunakan kembali apa yang sudah pernah kita kembangkan seperti itu. Nah, software yang baik, software yang memiliki kualitas yang baik itu adalah software yang juga punya tingkat reusability yang baik juga seperti itu. Jadi ketika teman-teman bisa mendesain sebuah perangkat lunak atau sistem informasi gitu ya dengan modular, sehingga komponen-komponennya itu bisa digunakan kembali, maka
software yang teman-teman buat itu punya kualitas yang baik seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah interoperability ya. Interoperability ini adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan sistem informasi atau aplikasi lain seperti itu. Jadi gimana komunikasinya? Komunikasinya ya seperti yang teman-teman tahu ya. Sekarang ini zamannya API ya, Application Programming Interface. Jadinya si software yang kita bangun itu bisa harus menyediakan sebuah pintu gitu ya, dalam tanda kutip pintu untuk bisa mengakses data-data yang ada di dalam aplikasi kita gitu, sehingga aplikasi lain itu bisa memanfaatkan pintu tersebut agar mendapatkan data dari aplikasi kita, sehingga aplikasi kita bisa terintegrasi dengan aplikasi lain. Contoh misalnya sekarang ini teman-teman kuliah kan gitu ya, belajar itu semuanya ada di Elena, materi pembelajaran, forum diskusinya, terus kalau ada kuis, penilaian gitu ya, atau ujian secara online itu ada semuanya di Elena. Tapi untuk manajemen mata kuliahnya sendiri itu adanya di Siska. Teman-teman isi KRS gitu ya, teman-teman memilih mata kuliah itu semuanya ada di Siska. Nah, sistem yang ada di Siska dengan yang di Elena saat ini belum terintegrasi. Artinya interoperability-nya itu belum ada kayak gitu. Nah, ketika Siska dan Elena ini udah bisa saling berkomunikasi, maka bisa jadi data-data pembelajaran teman-teman gitu ya, aktivitas teman-teman yang ada di Elena itu datanya bisa ditarik di Siska, sehingga di Siska tidak hanya presensi aja yang kelihatan gitu ya, tapi keaktifan teman-teman semua bisa kelihatan. Misalnya kuis apa saja yang sudah dikerjakan sama teman-teman, terus submission apa saja yang sudah diupload sama teman-teman seperti itu, terus forum-forum diskusi apa saja yang sudah diikuti oleh teman-teman kayak gitu, sehingga kelihatan dan terintegrasi. Nah, itu adalah berkaitan tentang portability. Nah, aplikasi yang bagus, apalagi sistem informasi ya, sistem informasi kan konteksnya organisasi, karena dia konteksnya organisasi pasti bisnisnya kompleks kayak gitu, bisnis prosesnya, sehingga dibutuhkan sebuah sistem informasi itu kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan software lainnya gitu. Jadi dituntut adanya interoperabilitas gitu ya dari sebuah sistem informasi yang dibangun. Oke. Nah, berikutnya adalah product revision. Jadi product revision seperti namanya, revisi gitu ya, sebagaimana software gitu ya. Itu sejauh mana software tersebut bisa direvisi atau bisa diubah kayak gitu ya. Nah, karena di sini ada namanya maintainability, ada flexibility, ada testability kayak gitu. Nah, maintainability itu adalah terkait seberapa mudah sebenarnya perangkat lunak yang kita kembangkan itu untuk di-maintain, untuk diperbaiki, untuk nantinya kalau ada error mudah nggak diperbaikinya seperti itu ya. Nah, jadi ada kalanya gitu ya, software yang kita bangun itu sangat susah untuk diperbaikinya karena mungkin modulnya itu terlalu kurang modular kayak gitu ya. Jadi fitur-fiturnya itu terlalu mengikat satu sama lainnya, sehingga logiknya itu bercampur aduk kayak gitu. Nah, kalau logiknya bercampur aduk, perubahan sedikit apapun itu akan mempengaruhi banyak fitur. Oleh karena itu, aplikasi yang seperti itu artinya maintainability-nya rendah kayak gitu ya. Nah, karena ketika ada error itu sangat susah untuk mencarinya kayak gitu. Susah untuk dicari, susah untuk diperbaiki, dan rentan terhadap error. Nah, itu berarti softwarenya punya tingkat maintainability yang rendah. Kemudian berikutnya adalah tentang flexibility. Flexibility ini adalah tentang sejauh mana software kita itu bisa dikustomisasi ataupun dikembangkan lebih lanjut lagi ya, fleksibel. Jadi ada kalanya software itu pasti butuh pengembangan lebih lanjut kan gitu. Kita pertama mengerjakan fase 1 itu hanya berisi 3 fitur atau 5 fitur, kemudian ada kebutuhan lain sehingga harus dikembangkan ke fase yang kedua dengan adanya penambahan lagi sampai 10 fitur. Nah, ketika ada penambahan fitur, apakah sulit untuk menambahkan fitur pada aplikasi tersebut? Seperti itu. Ketika sulit, artinya aplikasi atau software tersebut itu tidak fleksibel seperti itu. Seharusnya software yang baik itu dia bisa fleksibel gitu ya dalam dikembangkan.
Sehingga ketika ada penambahan kebutuhan dan butuh mengembangkan fitur-fitur baru, kita bisa dengan mudah menambahkan fitur baru tersebut. Itu yang terkait dengan flexibility. Nah, yang terakhir adalah terkait tentang testability. Nah, testability ini apa? Seperti namanya, testability artinya seberapa mudah si software atau sistem informasi yang kita buat itu bisa diuji, kayak gitu ya. Memang ada software yang susah diuji, ada kayak gitu ya. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah software-software yang berhubungan dengan sensor biasanya. Software yang berhubungan dengan sensor, apalagi sensornya itu sensor alam ya, kayak gitu ya. Temperatur, kayak gitu ya, kelembapan, gitu ya. Terus ada sensor untuk mengukur unsur hara di dalam tanah, kayak gitu. Nah, itu sangat susah disimulasikan kayak gitu karena susah dimanipulasi. Untuk bisa memanipulasi suhu dengan akurat itu butuh alat mungkin ya khusus kayak gitu ya. Nah, untuk bisa memanipulasi unsur hara di dalam tanah ya itu pasti butuh teknik khusus gitu atau cara khusus. Sehingga software-software yang berhubungan dengan sensor-sensor tadi itu bisa dibilang sulit gitu ya untuk dites gitu. Nah, tapi itu adalah sesuatu yang lumrah lah gitu ya. Memang karena secara inputnya susah. Tapi ada juga software yang memang sebenarnya dia sederhana, dia sistem informasi sederhana kayak gitu ya. Hanya berupa data input dan data keluaran. Nah, tapi dia susah dites. Kenapa ya? Karena mungkin modul-modul yang ada di dalam sistem informasi tersebut itu sulit untuk disimulasikan kayak gitu ya. Jadi testability-nya itu rendah kayak gitu. Testability-nya rendah itu bisa disebabkan karena dia sulit disimulasikan inputnya ataupun memang secara program atau secara kode itu sulit untuk dites kayak gitu ya. Nah, secara kode sulit untuk dites itu seperti apa? Ya mungkin setiap bagian dari kode tersebut itu terlalu mengikat dengan bagian-bagian kode yang lainnya, sehingga prinsipnya itu kan dalam testing itu terisolasi. Kita pengen menguji satu modul aja kayak gitu ya. Tapi bagaimana kalau seandainya satu modul itu ternyata terintegrasi dengan modul-modul yang lainnya? Nah, itu yang jadi masalah kayak gitu ya. Nah, padahal kita pengujian itu harus sespesifik mungkin. Nah, itu adalah software-software yang tingkat testability-nya itu rendah. Kemudian ada lagi sebenarnya software yang punya tingkat testability rendah gitu ya. Karena software tersebut tergolong sebagai software yang undeterministic gitu ya. Jadi software juga ada pembagiannya. Ada software yang deterministik, ada yang undeterministic. Software yang deterministik itu adalah software-software yang input outputnya jelas kayak gitu ya. 1+1 sama dengan 2, prediktif, bisa diprediksi. Dikasih input apa, outputnya pasti ini gitu. Tapi ada yang undeterministic, biasanya adalah software-software yang berhubungan dengan machine learning. Nah, software yang berhubungan dengan machine learning itu antara input dengan outputnya itu nggak bisa diprediksi gitu ya, karena di dalamnya itu ada proses kayak pengembangan gitu ya, ada formula, sehingga kita nggak bisa menebak ketika diberi input apa outputnya pasti ini kayak gitu ya. Nah, software-software seperti itu biasanya butuh treatment khusus ya, ada teknik-tekniknya sendiri gitu ya dalam menguji kevalidan dari software-software tersebut. Nah, itu termasuk ke dalam testability juga gitu. Jadi software-software yang berhubungan dengan machine learning itu tergolong dalam software yang punya testability rendah gitu ya, karena sulit mensimulasikan algoritma machine learning dengan input dan outputnya saja seperti itu. Oke, nah itu adalah product revision factor. Jadi sejauh ini kita sudah membahas tentang product revision factor, ada product transition factor, dan ada juga product operation factor. Product revision berkaitan dengan perubahan pada aplikasi, sejauh mana aplikasi ini mudah untuk diubah, mudah untuk di-maintain, dan mudah untuk diuji. Kemudian untuk product transition factor itu berhubungan dengan sejauh mana aplikasi ini itu
mudah untuk beradaptasi ya dengan lingkungan yang baru kayak gitu. Jadi berkaitan tentang portability-nya, reusability-nya gitu ya, dan interoperability-nya gitu. Dan product operation itu berhubungan dengan penggunaan ya, operasi kayak gitu. Makanya faktor-faktor kualitasnya itu berhubungan dengan correctness gitu ya, terus reliability, terus ada terkait efisiensi, terkait integrity, sama terkait usability. Jadi itu adalah faktor-faktor penentu kualitas sistem informasi berdasarkan McCall model gitu ya. Jadi sejauh ini teman-teman sudah dikenalkan dengan faktor-faktor tersebut. Nah, harapannya teman-teman bisa menggunakan faktor-faktor ini untuk menentukan karakteristik atau tujuan dari kualitas sistem informasi yang teman-teman buat. Misal, teman-teman ingin membuat sistem informasi akademik. Nah, untuk sistem informasi akademik sebenarnya faktor kualitas penentu apa ya yang paling cocok kayak gitu kan ya? Apakah reliability itu perlu diutamakan, atau usability itu perlu diutamakan, atau sebenarnya interoperability-nya perlu diutamakan tuh. Nah, kita harus memilih gitu. Kenapa kita harus memilih? Karena kita tahu setiap implementasi dalam quality factor ini pasti membutuhkan implementasi ini ya, teknis kayak gitu. Dan pasti membutuhkan jadwal, membutuhkan biaya juga kayak gitu, sehingga kita nggak bisa nih memprioritaskan keseluruhan kayak gitu ya. Kalau kita ambil semua faktor-faktornya, maka tentunya software yang kita bangun itu akan sangat lama dan sangat besar biaya pengembangannya seperti itu. Nah, jadi kita harus bisa memilih gitu ya. Kita harus bisa milih. Kalau misalnya memang di bagian correctness-nya kita harus memilih apa aja kayak gitu. Terus di bagian revision-nya butuh nggak kayak gitu ya. Kalau butuh, faktor apa aja yang kita akan ambil gitu. Apakah maintainability-nya, apakah flexibility-nya, apakah testability-nya. Nah, semua itu adalah tergantung dari kebutuhan organisasi gitu. Jadi itu adalah software quality factor ini itu nantinya yang akan membantu kita adalah menentukan goal gitu ya, atau tujuan dari kualitas software yang kita bangun seperti itu. Oke. Sebenarnya kalau dalam literatur sendiri itu ada beberapa model ya, nggak hanya McCall model aja gitu. Dari literatur yang saya baca itu ada dua alternatif model, yaitu ada model Evans dan Marciniak, kemudian ada model yang dibuat oleh Dus and Willis kayak gitu. Nah, di dalam tabel ini teman-teman bisa lihat gitu ya perbedaannya antara McCall model, Evans, dan Dus Willis. Kalau kita melihat di sini Dus Willis memiliki jabaran yang paling banyak gitu ya. Jadi dia tidak hanya sampai pada correctness, reliability, terus sampai ke reusability dan interoperability, tapi dia juga punya faktor yang disebut verifiability, ada expandability, terus ada safety juga gitu ya, ada manageability, dan juga ada survivability kayak gitu. Nah, jadi ini hanya pengayaan saja gitu, pengembangan dari beberapa faktor-faktor kualitas yang ada di McCall model seperti itu. Oke, nanti setelah teman-teman mengikuti perkuliahan ini, harapannya teman-teman bisa menentukan faktor kualitas apa saja sih yang dibutuhkan gitu ya dalam mengembangkan sistem informasi yang ingin saya buat seperti itu. Oke, jadi cukup sekian, terima kasih buat teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan nanti mungkin bisa ditanyakan lewat Telegram seperti itu. Nanti mungkin teman-teman setelah ini bisa melanjutkan ke aktivitas berikutnya, yaitu mengerjakan kuis gitu yang sudah saya sediakan di Elena. Jadi mohon untuk bisa dikerjakan, karena untuk Elena sendiri itu saya setting untuk kelas hari Rabu dan hari Kamis itu dipisah ya jamnya, dan disetting untuk bisa selesai sampai jam 3 seperti itu. Oke, jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.